Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya. Nama Anwar, NIM 2210417797. Program studi manajemen jenjang S1, kelas F1 daerah, dosen pembina Bapak Adi Mursalin, SEMM. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab tugas mata kuliah manajemen pemasaran. Saya akan memberikan penjelasan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh pembicara dalam hal ini adalah Bapak Titah Yudhistira dalam video YouTube yang berjudul Kuliah Online Pengantar Riset Pemasaran Part 1. Nah, menurut Titah Yudhistira, pengantar riset pemasaran terbagi menjadi 4 segmen. Nah, dalam video ini beliau hanya membahas satu segmen, yaitu pengantar riset pemasaran dalam video part 1 ini. Nah, definisi riset pemasaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan informasi yang berkaitan dengan pasar, pelanggan, dan pesaing dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan pemasaran yang efektif. Nah, kalau kita mendengar kata riset pemasaran, ada 4 kata kunci yang akan kita bahas. Yang pertama, riset empiris. Yang kedua, pasar atau market. Yang ketiga, pemasaran atau marketing. Yang keempat, marketing based sale atau penjualan. Nah, yang pertama yaitu riset empiris. Riset empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan langsung, pengukuran, atau eksperimen. Tujuan dari riset empiris adalah untuk mengumpulkan bukti atau data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis, memvalidasi teori, atau menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, pasar atau market. Nah, pasar atau market adalah tempat atau mekanisme di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, dalam konteks ekonomi, pasar dapat berarti 2 hal. Yang pertama itu fisik, yang kedua abstrak. Nah, pasar fisik merujuk pada tempat fisik di mana transaksi jual beli terjadi. Seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, atau toko-toko dalam lingkungan nyata. Di pasar fisik, pembeli dapat melihat, menyentuh, dan membandingkan barang secara langsung sebelum memutuskan untuk membeli. Sedangkan pasar abstrak mengacu pada pertemuan penjual dan pembeli secara virtual atau tidak langsung. Ini dapat terjadi melalui platform online seperti situs web, e-commerce, atau aplikasi perangkat seluler.
Pasar abstrak memungkinkan transaksi jual beli untuk dilakukan tanpa adanya kontak fisik antara pembeli dan penjual. Selanjutnya yang ketiga adalah pemasaran atau marketing. Nah, pemasaran atau marketing adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian segala aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengantarkan nilai kepada pelanggan. Nah, tujuan utama dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Nah, pemasaran melibatkan berbagai aspek, termasuk penelitian pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Selanjutnya yang keempat, perbedaan marketing dan sales. Nah, marketing dan sales adalah dua fungsi yang berbeda, namun saling terkait dalam suatu perusahaan. Marketing mengidentifikasi potensi value dan mengidentifikasi kelompok atau customer yang sesuai dengan jenis produk, channel, promosi, dan harga untuk value yang ditawarkan. Sedangkan sales merupakan kelompok atau customer yang telah teridentifikasi, dapat menjadi pembeli dan berupaya mempertahankannya dengan menyediakan tingkat layanan yang lebih optimal. Nah, kesimpulan dari riset pemasaran merupakan langkah kritis dalam pengambilan keputusan pemasaran yang efektif. Dengan memahami pasar, lalu pelanggan, dan pesaing dengan lebih baik, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.